Ya Rasulullah, saya haid ya Rasulullah di bulan Ramadan. Ya Humairah, kamu haid? Betul ya Rasulullah. Ya, kalau begitu batalkan puasa kamu. Kamu tidak boleh puasa dan tidak boleh sholat kamu. Istri-istrinya Rasulullah itu kalau manggil Rasulullah itu ya Rasulullah. Enggak ada mas, apalagi manggil Rasulullah dengan kata iya sayang, masih enggak ada itu. Itu yang model lebay-lebay begitu, ummahatul mukminin enggak punya itu. Yang lebay-lebay itu kan istri kalian belum. Dulu ada beberapa mahasiswa sempat heboh dan bertanya sama saya, Gus ini ada itu katanya ada apa namanya, ada permasalahan. Kenapa permasalahannya? Ini ada itu Gus, pemikiran begini Gus, katanya kalau seandainya orang itu kalau sudah meninggalkan sholat tidak wajib diqadha. Kalau meninggalkan puasa baru diqadha. Loh, saya aneh ini. Yang benar, betul Gus itu katanya. Bahkan ini di kalangan mahasiswa itu sudah terkenal sekali seperti itu. Bahkan kalau seumpama sholat itu kemudian sudah ditinggalkan ya sudah nggak wajib diqadha. Alasannya apa? Itu Gus katanya alasannya ada hadisnya Siti Aisyah radhiyallahu taala anha. Kenapa? Kata Siti Aisyah, umirtu biqadha'is salat wa lam umar biqadha'il umirtu biqadha'is siyam wa lam umar biqadha'is salat. Saya diperintah oleh baginda Rasul mengqadha puasa tapi tidak diperintah mengqadha salat. Maka kata semua itu kata orang-orang katanya kalau salat enggak wajib diqadha. Gus katanya ini dalil Siti Aisyah. Masya Allah, inilah orang yang tidak ngerti ilmu bicara agama menyesatkan akhirnya. Akhirnya kata saya bilang, Bu, ya kalian tuh kalau belajar agama dan hadis itu jangan sembarangan. Belajar sama kiai, belajar sama ulama di pesantren. Jangan di pinggir jangan di pertemuan-pertemuan itu loh. Yang sekarang semacam kayak apa namanya? Apa sih pertemuan ilmiah tanpa ada pembimbing. Di mana ada pembimbingnya tapi nggak mumpuni ilmunya itu, sama-sama ilmunya transparan masih belum dalam. Agama dikaji tanpa ilmu akhirnya dapatnya seperti itu. Hati-hati terhadap agama Allah itu. Banyak orang yang tersesat memahami agama Allah karena tanpa ilmu. Akhirnya saya bilang bukan seperti itu. Itu hadisnya betul Gus. Betul kan hadisnya betul. Cuma yang salah itu bukan hadisnya. Apa? Mindset otak kalian salah. Kesimpulan kalian salah. Asumsinya salah. Kenapa? Karena kalian memahami hadis tidak lengkap. Maksudnya gimana Gus? Gini. Itu hadisnya Siti Aisyah bukan untuk semua. Sholat semua dalam konteks semuanya. Kalau sholat itu tidak wajib diqadha semuanya. Enggak. Coba dibaca hadisnya. Itu hadis tentang Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anha, garwanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mulia. Itu Siti Aisyah pada waktu itu hadisnya itu turun di bulan Ramadan. Ketika bulan Ramadan, Siti Aisyah itu haid, menstruasi. Kemudian bicara kepada Rasulullah, ya Rasulullah, saya haid ya Rasulullah di bulan Ramadan. Kata Rasulullah, ya Aisyah, kamu haid? Ya Humairah, kamu haid? Betul ya Rasulullah. Ya, kalau begitu batalkan puasa kamu. Kamu tidak boleh puasa dan tidak boleh sholat kamu. Nanti kalau sudah suci tolong kasih tahu saya ya. Baik ya Rasul. Itu istri-istrinya Rasulullah itu kalau manggil Rasulullah itu ya Rasulullah. Enggak ada Mas Muhammad tuh enggak ada. Ya Mas Muhammad atau ya Zauji. Ya, atau suami saya enggak ada. Apalagi manggil Rasulullah dengan kata iya sayang, masih enggak ada itu. Itu yang model lebay-lebay begitu, ummahatul mukminin enggak punya itu. Yang lebay-lebay itu kan istri kalian lebay-lebay. Ya Rasulullah ngormatin ya Rasul. Itu Siti Aisyah penghormatannya luar biasa. Dan yang lainnya manggilnya Rasulullah. Sebab dilarang oleh Allah tuh manggil Rasulullah dengan panggilan namanya Muhammad, Kang Muhammad, Mas Muhammad, Pak Muhammad. Siti Aisyah ditanya, ya Rasulullah, saya haid ya Rasulullah.
Apa yang harus aku lakukan? Oh gitu ya Aisyah, ya Humairah, kamu buka puasanya, jangan kamu lakukan sholat. Nanti kalau seandainya sudah selesai, tolong kasih tahu saya. Baik ya Rasulullah. Nggak ada, oke Pak, nggak ada. Atau oke Mas, kalau begitu aku kasih tahu. Ini bahasa FB begitu. Nggak ada. Itu penghormatan luar biasa. Akhirnya setelah selesai haidnya, barulah kemudian Siti Aisyah dawuh kepada Rasulullah, ya Rasulullah, saya sudah suci ya Rasul. Betul sudah kamu periksa suci? Betul Rasul. Dengan kapas kamu sudah periksa? Betul sudah kapas. Oh dengan kapas, oh dengan kapas. Dimasukin dulu. Barangkali masih ada darahnya. Oh sudah tidak ada ya Rasulullah. Lah kalau sudah tidak ada, faksili ya Humairah, kamu mandi. Setelah kamu mandi, maka nanti setelah selesai Ramadan, puasanya diqadha. Kalau sholat bagaimana ya Rasulullah? Kalau sholat nggak usah diqadha. Nah di sini makanya Siti Aisyah mengatakan, umirtu biqadha'is shiyam walam umar biqadha'is shalah. Saya diperintah mengqadha puasa tapi tidak diperintah mengqadha sholat. Itu bagi perempuan yang haid di bulan Ramadan. Oh gitu iya. Jadi itu dalilnya untuk perempuan. Kalau kalian itu pengen sholatnya nggak diqadha, nggak wajib diqadha, gampang, kaliannya haid dulu. Gampang. Jadi ini adalah pemahaman satu agama yang tanpa ilmu akhirnya seperti itu. Jadi lucu akhirnya dapatnya. Bahkan menurut mazhabnya Imam Syafi'i ada beberapa yang diqadha juga. Ketika dia itu ceroboh di dalam melakukan sholat. Seumpama kita itu sudah masuk waktu sholat dan waktunya yasa'u min fi'li sholat. Muat untuk sholat. Tetapi kalian itu tidak melakukan sholat, tidak wudhu, tidak sholat. Padahal waktunya itu 1 jam atau setengah jam cukup untuk wudhu dan sholat. Tidak sholat, haid dulu orang itu. Maka begitu haid selesai, maka sholat itu wajib diqadha. Kenapa? Karena ini merupakan satu kecerobohan. Itu kata Imam Syafi'i. Imam Syafi'i menafsirkan hadisnya baginda Rasul bil ilmi, dengan ilmu. Bukan pertimbangan satu hadis saja, tapi dari berapa ribu hadis yang sudah ada di dalam pikiran dan hatinya Imam Syafi'i. Keluarlah itu. Ada sekalian, ini adalah sholat nafilah. Sholat nafilah itu sholat sunnah. Kemudian kalian ketika sholat fardu itu seumpama, ketika sholat fardu itu kemudian tidak boleh dilakukan kecuali harus menghadap kiblat. Minimal takbirnya itu di kiblat. Sholat fardu itu. Ketika jalan, baru menghadap kemana saja itu binatang tunggangan. Katanya ketika sujud, itu harus turun lagi. Itu sholat fardu. Kalau sholat sunnah enggak, cukup di tunggangan dengan cara begitu. Sholat di atas kendaraan. Sholat li hurmatil waktu.